Apakah pagi ini Anda juga sedang menantikan satu jawaban dan merindukan damai Tuhan? Maka Morning Grace pagi ini akan membawa kita merenungkan semuanya itu. Sebab bersama Dia, hati kita akan damai dalam segala macam pergumulan kehidupan. Mari kita awali Morning Grace ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin memulai hari-hari kami dalam doa, karena kami tahu pekerjaan Tuhan selalu nyata menemani perjuangan hidup kami. Kiranya damai Allah itu turun atas kami semua. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah kita punya perasaan sedang takut, khawatir, cemas seperti perasaan para murid-murid yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Karena mereka sedang merasa bingung, takut, cemas. Ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu belum mereka lihat. Bahkan yang mereka dengar adalah ancaman-ancaman dari sekitarnya, seolah-olah para murid Yesus mencuri mayat Yesus. Di tengah rasa takut dan khawatir itu, apa yang terjadi? Mari kita baca bersama-sama Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi dikasihi Tuhan, hari ini memang bicara tentang rasa takut, khawatir, cemas, sehingga kita tidak bisa damai, memang menjadi milik atau perasaan sebagian besar dari kita. Bahkan mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami ketakutan dan kecemasan, seperti para murid yang begitu takutnya sampai mengunci dirinya di ruang yang tertutup dan terkunci. Nah, saya ingin menunjukkan buat saudara sekalian sebuah gambar. Gambar ini gambar yang unik sekali. Gambar ini menggambarkan air terjun yang deras, namun ada sarang burung di tengah-tengah air terjun yang deras ini. Dan burung yang bersarang di sini begitu tenang tinggal di tengah air terjun dengan suaranya yang menggetarkan pasti dan juga dinginnya yang luar biasa, belum kucuran air yang begitu deras yang kalau terkena buat seekor burung itu berarti tamparan yang kuat dan seterusnya. Tentu ini bukan lingkungan yang nyaman buat seekor burung. Namun rupanya keluarga burung ini memiliki perasaan yang beda daripada umumnya. Kenapa? Karena dia merasa damai di tengah air terjun ini. Mengapa dia damai? Karena dia meyakini bahwa tinggal di batu karang yang kuat, dia tidak terpengaruh apapun juga. Bahkan dia tetap tenang bersama dengan keluarganya, bahkan dilindungi oleh air, dihidupi oleh air yang suaranya begitu mengguntur setiap saat. Nah, jadi ini menggambarkan banyak perkara menakutkan, tapi si burung itu hatinya damai. Maka dia tetap tinggal dengan tenang. Nah, sudah dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup saudara dan saya juga kita diliputi banyak hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi beranikah Anda dan saya punya iman, sedemikian berimannya pada Tuhan, sehingga kita berani seperti burung di tengah air terjun yang deras tadi. Tetap tenang, tetap damai, tetap hidup dengan kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang menarik saudara. Apa yang terjadi ketika murid-muridnya takut menutup diri di dalam pintu-pintu yang terkunci? Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah memberikan damai sejahtera. Di ayat 19 Yesus
menjumpai mereka yang setengah ketakutan itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian di ayat 21 Yesus mengulang kembali, damai sejahtera bagi kamu. Dan dikasih Tuhan, damai sejahtera itu memang dibutuhkan. Dan Tuhan memberikan damai itu yang pertama untuk mengalahkan rasa takut kita, khawatir kita, kecemasan kita. Jadi mari kita di tengah rasa takut, khawatir, cemas, bahkan mungkin sedang berduka hari ini sebagian dari kita, minta damai dari Tuhan. Dan Tuhan yang hadir akan hadir dengan damai. Damai Tuhan memampukan kita melawan rasa takut, khawatir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, damai Tuhan juga mampu mengalahkan keraguan dalam kehidupan kita. Karena itu di ayat yang ke-21 Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bukan terus dikuasai oleh kematian. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Damai sejahtera Tuhan mampu mengalahkan keraguan. Bukan hanya ketakutan kita, tapi keraguan-keraguan. Terutama keraguan akan Tuhan dan kehadirannya dan kasihnya dan pertolongannya. Ketika Anda sedang ragu-ragu, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan datang memberikan damai yang mengalahkan keraguan. Yang ketiga, damai Tuhan itu memampukan kita, memberanikan kita untuk diutus oleh Tuhan di tengah realita hidup. Karena itu di ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, maka seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus menyatakan damainya, memberikan damainya, mencurahkan damainya, agar para murid-murid yang ketakutan berganti perasaan menjadi orang-orang yang gak cuma punya keyakinan dan kepercayaan, tapi mereka sekarang siap untuk diutus. Jadi damai Tuhan membuat kita berani melihat realita, bahkan menggarami realita, bahkan jadi berkat, menjadi kabar baik di tengah dunia dan realita yang pahit. Saudara, apa realita pahit yang sedang Anda hadapi? Damai sejahtera Allah mampu menenangkan kita di tengah realita yang pahit. Yang menarik, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, jangan kita hidup seperti orang fasik kalau ingin damai. Karena itu dalam Yesaya 48 ayat 22 dikatakan demikian. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Jadi kalau cara berpikir kita negatif, iman kita penuh keraguan, kita bersikap jahat pada orang lain, gak ada damai bagi orang yang jahat, bagi orang yang fasik, bagi orang yang gak benar di hadapan Tuhan. Gak ada damai. Nah, bagaimana kalau mau damai? Ayo kita membaca Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi dengan memperhatikan perintah Tuhan, dengan menjadi pelaku firman, dengan hidup dalam kasih dan kebenaran, kita akan dipenuhi seperti damai, seperti sungai yang tidak pernah kering itu. Damai itu memenuhi kita. Yang kedua, kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah cara kita memperoleh damai. Datang kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, dan biarkan damainya itu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, damai itu dapat kita nikmati kalau kita mau membuka hati terhadap Allah Roh Kudus. Karena itu di ayat 22, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus akan hadir untuk memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Percaya kepadanya, lakukan firman-Nya, hidup di dalam kebenaran, dan terimalah Roh Kudus yang menemani Anda di dalam segala macam realita hidup. Jadi akhirnya, takut apa lagi kita menghadapi hidup, termasuk hari ini. Ayo kita hidup dengan penuh damai, sekalipun mungkin perasaan kita seperti burung kecil tadi di tengah air terjun yang deras. Banyak tantangan, banyak
suara-suara yang menakutkan. Tetapi di dalam Tuhan kita damai dan bahagia. Kuat beserta Dia. Mari kita nikmati hari ini dan hari-hari besok di dalam damai Tuhan. Tuhan beserta saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena damai-Mu itu tidak pernah habis. Selalu ada menyertai kami. Sehingga kami dapat menghadapi segala perasaan takut, perasaan ragu, perasaan khawatir, dan realita hidup yang kadang-kadang menakutkan ini. Tapi Tuhan beserta kami percaya Tuhan selalu menyatakan damai itu di dalam hati pikiran kami. Jadikanlah keluarga kami damai, kehidupan kami damai. Terpujilah nama Tuhan. Amin.